hati, ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk Walaupun murahan, mudah-mudahan Bapak suka ya motifnya. Apaan nih, Fit? Pak, ini saya mau nanya, tulisannya nggak ngerti, nggak jelas. Bapak nggak bisa baca juga ya? Tahu nih tulisannya emang jelek, nggak kebaca. Tulisan siapa sih nih? Itu tulisan saya. Fitri, di depan ada Yuda. Dia mau ketemu kamu. Fit, kayaknya dia suka lo sama kamu. Ayo dong temuin dia. Kasian kan? Masa ditolak sih? Ayo dong, Fit. Temani Yuda. Ajak ngobrol dong. Apa kabar, Fit? Baik. Sebenarnya saya pengen ngajak kamu jalan-jalan. Ini kan hari Minggu. Kamu nggak ada acara kan, Fit? Enggak. Fitri nggak ada acara. Kalau hari Minggu, dia di rumah terus. Tuh, Fit. Diajak jalan-jalan sama Nak Yuda. Saya nggak bisa, Bu. Ya, kan cari angin. Masa kamu mikirin kerjaan terus? Yuda. Ikut aku, Fit. Mau kemana? Aldo! Apa-apaan sih kamu? Mama yang apa-apaan, Mah? Dia ini cowok yang kurang ajar sama Fitri, Mah. Masih mau dijodohin juga. Mama tega banget sih, Mah. Hah? Katanya gak mau maksa Fitri lagi. Sekarang lu mendingan pulang. Pulang! Aldo! Udah. Gak bisa, Fit. Ikut aku. Ayo. Nak Yuda, maafin anak tante ya. Kok dia marah-marah sih, Tante? Mungkin waktunya saja yang kurang tepat. Lain kali datang lagi ya. Saya permisi, Tante. Ya. Fit, aku tahu kamu gak mau melukai perasaan orang lain, Fit. Tapi bukan berarti kamu harus bodoh kayak begini. Kamu harus ngelawan dong, Fit. Jangan pasrah, jangan diem aja. Udah tahu itu cowok kurang ajar sama kamu. Kamu masih aja mau disuruh mama ketemu sama dia. Sekali-sekali protes dong. Dok, aku tahu apa yang terbaik buat aku. Kalau aku mau bertemu sama Yuda, itu sebatas karena aku nggak mau menyakitin hati ibu. Aku juga nggak mungkin, Don, nolak mentah-mentah gitu aja tawarannya ibu supaya aku kenal sama cowok-cowok lain. Tapi, Fit, Udahlah, Al.
Aku tahu apa yang harus aku katakan. Dan aku juga tahu kapan aku mesti ngambil keputusan. Maafin aku, Fit. Lagian ngapain sih? Mama maksa-maksa begitu, runyam jadinya. Tapi Pak, semua itu Mama lakukan supaya Fitri jaga jarak dari Aldo. Kapan kita ke bridal? Terus souvenir apa ya yang unik dan berkesan? Farel? Terserah kamu, David. Fit? Mos, Kamu lagi mikirin dia ya? ya enggak lah, Mos. Cuma ya masih bete aja kejadian kemarin. Gila tuh anak ya. Dikasih kerjaan malah ngerjain balik. Atas nama cinta. Halo Pak Warman. Di ruang meeting itu lampunya mati. Ya, tolong panggilin Fitri ke sini ya. Ya Pak, segera ke sana. Oh Fitri, sarapannya dilanjutin nanti aja. Ini ada yang urgent. Kamu disuruh Pak Farel untuk ke ruangan meeting benerin lampu. Tapi jangan lupa bawa tangganya, ya? Iya Pak, saya benerin sekarang ya. Itu yang mati tuh. Kamu mau ngapain? Katanya disuruh benerin lampu. Ya masa kamu yang naik? Sini biar saya. Mana lampunya? Ya bukain dong. Iya. Pak, telepon. Fit, tolong ambilin deh. Kalau dari Pacitan, bilangin saya bentar lagi sana. Hah? Buruan ambilin. Ayo buruan ambil. Saya nggak berani, Pak. Fitri, ambilin. Aduh, kok jadi grogi gini ya? Kenapa sih aku yang harus ngambil? Iya. Iya, udah mati. Kamu sih lelet amat. Kemana sih ini orang? Diteleponin nggak diangkat terus?
Kamu ngapain lihat saya kayak gitu? Hah? Nggak nyangka ya saya bisa ngerjain kayak gini? Enggak, Pak. Ini Pak handphonenya. Kamu kenapa, Mos? Lama-lama aku bete deh sama Farel, Do. Seenaknya sendiri. Kayaknya aku terlalu banyak ngalah deh sama dia. Itu bukan yang ngalah, tapi kompromi. Apa bedanya ngalah sama kompromi, Do? Lama-lama aku makan hati. Kamu udah sarapan belum? Tadinya lagi sarapan, Pak. Terus Bapak panggil ke sini. Kebetulan nih saya juga belum sarapan. Bisa bikin mie nggak? Emangnya Bapak mau makan mie? Emangnya kenapa? Saya juga manusia biasa kan? Emang saya alien? Alien? Siapa tuh, Pak? Susah ngomong sama kamu tau nggak? Ya udah mau bikinin nggak? Ya udah. Saya ikut. Hah? Gak usah, Bapak tunggu aja. Nanti saya anterin ya. Enak aja. Saya ntar nggak bisa ngeliat kamu lagi cara masaknya. Higienis atau enggak? Curigaan banget sih. Ya udah, ayo kalau mau ikut. Kata orang rumah udah pergi dari tadi. Sampai sekarang kok belum nyampe. Buruan, Pak, masukin mie-nya. Kok kamu jadi nyuruh-nyuruh saya sih? Ya katanya mau belajar bikin mie sendiri. Airnya udah mendidih, tinggal dimasukin mie-nya. Aduh. Kenapa, Pak? Aduh. Kasar banget sih. Di sini juga nggak ada. Udah jam segini lagi, bentar lagi meeting. Enak juga ya, Fit? Ya ampun, Pak. Bapak norak banget sih. Rasa mie dari dulu sampai sekarang emang enak. Baru pertama makan mie ya? Nih, supaya lebih enak, mie-nya ditambahin ini. Kalau pakai lada, pasti tambah enak. Iya, Fit. Lebih enak. Kamu pintar juga ya. Kok nggak diangkat, Pak? Moza. Paling cuma mau meeting. Farel? Dari mana aja kamu? Ngapain kamu dari sana? Aku habis dari toilet. Ya, toilet. Toilet cowok kan sebelah sini. Iya ya. Maksud aku tadi. Pagi, Mbak Moza. Pagi, Fit. Farel? Halo? Kamu ngeliat apaan? Enggak. Pagi ini kita kan ada meeting ya? Ya udah deh. Kelewatan deh.
Minta maaf soal yang tadi malam aja enggak? Kalau bukan karena cinta mati, gak bakalan deh. Gue bertahan. Kay, semalam Papi dan Mami ngobrol banyak soal kamu. Daripada kamu tuh tiap hari dugem gak jelas, merit juga gak jadi, mendingan kamu kuliah aja deh di luar negeri. Terserah deh, kamu mau milih yang mana. Oh Gami, Kayla males. Kamu tuh kenapa sih? Fasilitas ada, biaya juga ada. Masa males? Masa anak Papi dan Mami cuma Farel yang berhasil? Otak Kayla tuh udah karatan buat diajak mikir. Mendingan Kayla kerja deh. Kerja apaan? Ya kerja di kantor Papi lah. Kamu serius mau kerja di kantor Papi? Kalau gitu, Mami senang dengernya. Nanti Mami bicara ya sama Papi. Tapi, kok kamu tiba-tiba mau kerja di kantor Papi? Padahal dulu kamu susah banget dibujuk. Atas nama cinta. Mau kemana kamu buru-buru? Bapak lupa ya? Saya kan mau les. Saya nggak mau sampai telat, Pak. Bapak kan yang bilang sendiri, saya harus disiplin. Supaya nggak ngecewain kantor. Bagus. Kamu harus manfaatin kesempatan ini, Fit. Ini untuk kemajuan kamu juga. Iya, Pak. Saya berangkat dulu ya. Oke. Hai Al, kita bisa ketemuan nggak? Ada yang pengen aku omongin. Aduh, gimana ya, Kay? Sebentar aja. Please Al, aku cuma pamitan kok. Pamitan? Emangnya kamu mau kemana? Aku mau ngelanjutin kuliah di Aussie. Makanya sebelum aku pergi, aku pengen kita ketemuan. Please Al, bisa ya? Aduh, gimana ya, Kay? Bukan yang gak menghargai kamu, tapi aku nggak bisa. Kamu kenapa sih Al? Kamu ada janji sama yang lain? Segitu nggak pentingnya apa aku? Iya, bukannya begitu, tapi kan apa? Ya udahlah. Aku pamitan aja ya. Selamat tinggal ya Al. Lusa mungkin aku udah pergi. Gimana ya? Pengennya ngejemput Fitri les komputer. Tapi kasihan Kayla. Copet! Bapak tolong! Mana Pak copetnya? Itu copet ya Pak! Raja! Hah? Ikut! Ayo! Aldo! Makasih ya Al. Iya, yuk. Makasih ya Al. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku pikir kamu nggak bakal datang. Masa undangan terakhir dari kamu aku nggak datang? Terus kapan kamu mau pergi? Lusa ya? Kamu ngambil jurusan apa, Kay? Bisnis manajemen. Oh, Maafin gue Al. Gue terpaksa bohong sama lo. Abis kalau nggak gini, belum tentu kan lo mau datang nemuin gue. Sakit ya? nggak seberapa sih dibandingkan kekhawatiran aku sama kamu. Kamu khawatir sama aku? Aku seneng deh dengernya. Makasih banget ya. Ya pasti khawatir lah, Kay. Gimana pun juga, kamu kan adiknya sahabat aku. Jadi nggak ada bedanya sama aku nolongin adik aku sendiri, ya kan? Jadi kamu cuma anggap aku sebagai adik? Iya.
Kenapa senyum? Nggak apa-apa. Nggak nyangka aja orang kayak kamu ternyata bisa berantem juga ya. Aduh, kemana sih? Udah jam segini kok belum pulang? Heran ya. Dulu-dulu Mama nggak pernah khawatir kalau Aldo pulang malam. Sekarang malah nungguin. Pak, sekarang itu ada Fitri. Aldo itu sudah dewasa. Mama nggak berhak melarang dia suka sama siapa. Tapi kan nggak usah Fitri. Masih banyak perempuan-perempuan lain. Tadi belajar komputernya sampai malam. Kamu dari mana, Al? Tadi ada urusan sama orang. Ya ampun, Al. Bibir kamu kenapa? Sampai berdarah kayak gitu, kamu habis berantem ya? Masih ada bekasnya, Fit. Ya ampun. Kalian ngapain? Kalian nggak malu sama tetangga? Mukanya kenapa? Pasti gara-gara Fitri lagi ya? Kenapa sih setiap ada masalah nyalain Fitri, Mah? Kenapa, Mah? Apa salah Fitri? Udah, Al. Keterlaluan kamu, Aldo. Berani-beraninya bentak Mama. Mama dari tadi tuh nungguin kamu. Ternyata kalian malah pacaran. Siapa yang pacaran, Mah? Mama salah paham. Terus ngapain kalian pulang bareng malam-malam begini? Bukan pulang bareng, Mah. Pulangnya sendiri-sendiri, cuman ketemu di depan rumah. Kalau kehadiran aku di sini cuma bikin masalah, mendingan aku ngekos. Oke, kamu serius mau kerja di kantor papi? Lo mau kerja? Serius lo? Iya. Boleh kan ya, Pi? Please. Boleh. Papi justru senang sekali, tapi kamu mau ditaruh di bagian mana ya? Kata Kak Farel kan dia lagi nggak ada sekretaris. Enggak. Emang kamu bisa apaan? Ngeremehin banget sih. Ya masih mending aku lah dibanding sekretaris kakak yang sebelumnya itu. Siapa tuh namanya? Si Fitri, saudaranya Aldo yang kampungan itu tuh. Lo tuh kalau kerja aja ya, nggak usah ngejelek-jelekin orang lain. Ya, belum tentu kan kamu sebentar dia. Pinter. Ya nggak mungkin lah. Kalau emang dia pinter, kenapa juga nggak pecat? Udahlah Farel, kasih adikmu kesempatan. Lagi pula, papi lihat akhir-akhir ini kamu kerepotan nggak ada sekretaris. Iya, Rel. Masa sama adik begitu sih kamu? Asal kerja lo yang bener ya. Beres, Bos. Pak, telepon. Buruan ambilin. Ayo buruan ambil. Saya nggak berani. Bapak marah banget sih. Rasa mie dari dulu sampai sekarang emang enak. Supaya lebih enak, ini tambahin ini. Kalau pakai lada, pasti tambahin. Kok gue mikirin gadis kamu itu terus ya? Padahal bentar lagi gue menikah sama Moza. Gue gak boleh gini terus. Gue harus ngelakuin sesuatu.
Tumben. Kamu jam segini belum selesai bersihin ruangan saya. Maaf, Pak. Saya tadi bangunnya kesiangan. Kamu lagi ada masalah? Duit? Bukan, Pak. Pokoknya saya lagi stres banget. Kamu kok jadi cengeng kayak gini sih, Fit? Yang saya kenal, kamu tuh riang, gak punya beban, selalu menganggap enteng masalah. Ayo dong, Fit. Saya gak suka ngelihatnya. Jadi, selama ini dia merhatiin aku. Fitri, Fit, Mama udah gak marah lagi. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Aku naruh barang-barangnya dulu ya. Iya. Halo? Halo Al, lagi sibuk ya? Aku cuma mau bilang makasih soal semalam. Kamu tuh bener-bener pahlawan aku. Jangan berlebihan, Kai. Biasa aja. Kai, aku lagi sibuk nih. Nanti kamu telepon lagi ya. Sekarang lo bisa aja jaim sama sok jaga jarak sama gue. Tapi besok, lo pasti shock sama kejutan dari gue. Mbak, ada nggak kosan yang lebih murah? Soalnya uang gajian aku pas-pasan. Ada sih, Fit. Per bulannya 100.000. Tapi ya gitu deh, dindingnya aja triplek semua. Udah gitu pengap lagi. Kamu mau nggak? Nggak apa-apa, Mbak. Emangnya kenapa kamu mau pindah? Aku pengen nyari suasana yang baru aja di kosan. Rel, kamu mau konsep kayak gimana buat di resepsi pernikahan kita nanti? Farel, kok bengong sih? Kalau soal ini, ngomong sama Mami aja ya, Mas. Yang mau nikah kan aku sama kamu, bukan aku sama mami kamu. Ya biasanya perempuan tuh lebih ngerti kan soal ginian. Kamu nggak serius ya? Udah lah, mau sih mulai deh. Yaudah aku pulang ya. Kita nonton dulu yuk, punya film baru. Aku capek banget, Mas. Aku pulang aja ya. Rel, kenapa sih akhir-akhir ini kamu berubah? Maksud kamu? Kamu beda. Kamu bukan kayak Farel yang aku kenal. Mas, gak ada yang beda sama aku. Kamu cuman salah paham aja. Aku pulang dulu ya. Fit, kamu itu sebenarnya pacarnya siapa sih? Fitri belum punya pacar, Bu. Kamu masih mengharapkan Aldo? Kamu tuh nggak usah munafik deh. Ibu tahu semuanya. Walaupun kamu bilang kamu nggak suka sama Aldo, tapi kamu kerjaannya selalu deketin Aldo. Maksud kamu apa sih? Aku mohon jangan salah paham. Selama ini aku nggak berusaha buat ngedeketin Aldo. Malah aku udah berusaha menghindar. Tapi jadi kamu mau bilang kalau Aldo yang ngejar-ngejar kamu? Fitri, semua laki-laki bakalan ngedeketin kamu kalau kamu ngasih harapan. Mama! Ma! Maksud Mama apa sih, Ma? Sampai kapan Mama terus mojokin Fitri, Ma? Mama itu cuman... Mama udah keterlaluan, Ma. Mama gak punya perasaan. Udah, Ada apa ini? Mama tuh malah disalahin Aldo, Pak.
Karena Mama udah kelewatan, Ma. Saya nggak ngerti apa maunya Mama. Mama punya perasaan nggak sih? Do, Aldo, jaga mulut kamu. Pak, Fitri mohon jangan tampar Aldo ya. Fitri yang salah, Pak. Kalau keadaan begini terus, Pak, biar saya yang keluar dari rumah. Daripada Fitri yang keluar dari rumah, biar saya yang pergi. Om Aldo kok sedih kayak gitu? Om Aldo abis dimarahin Eyang ya? Mbak Fitri juga ya, Om? Tapi Mbak Fitri nggak disuruh pergi dari sini kan? Soalnya kalau nggak ada Mbak Fitri, jadi nggak ada yang ngajarin PR untuk juga. Gara-gara kamu semua jadi kacau. Dan keributan ini sumbernya juga dari kamu. Mas Firman, aku harus gimana? Aku juga nggak mau bikin masalah terus-menerus kayak gini di keluarga Mas Firman. Atas nama cinta. Rel, Al. Al, nanti siang lo ada pitching ke Aneka Food ya? Iya, jam 1 siang, Rel. Yaudah deh, gue kesana ya. Kamu itu mau kerja atau mau nyalon sih? Sorry, Kak. Aduh, bos kita yang satu ini galak banget sih. Dengar ya, di sini nggak ada waktu buat main-main. Ngerti? Kalau kamu nggak serius, aku akan bilangin ini ke papi. Iya. Bawel ah. Ya udah sekarang aku disuruh ngapain nih? Suruh Aldo ke ruangan aku sekarang. Sekalian suruh bawa materi untuk pitching nanti. Manggil Aldo. Wah, dengan senang hati. Aku panggil ke ruangannya aja ya. Oke, kamu itu jangan ganjen dong. Panggil aja lewat telepon. Nomor extensionnya juga ada kok. Jadi itu yang bikin kamu ngotot kerja di sini. Dasar. Halo? Halo, Pak Aldo ya? Dipanggil disuruh ke ruangannya Pak Farel, Pak. Sekalian disuruh bawa materi apa ya? Materi untuk pitching Aneka Food. Iya bener. Tapi ini siapa ya? Sekretarisnya Pak Farel? Iya. Oke, ya udah saya segera ke sana ya. Farel udah punya sekretaris baru, Mus. Iya. Tapi kayaknya suaranya aku kenal deh. Siapa ya? Lihat aja sendiri.
amat, Fit. Kamu sakit ya? Istirahat aja deh. Aku nggak apa-apa kok, Mbak. Aku antar ke dokter yuk. Jangan-jangan kamu kambuh lagi tuh anemianya. Bener kok, Mbak. Aku nggak apa-apa. Ke ruangan dulu yuk. Hai Al, Loh, kamu kerja di sini? asik kan? Kita jadi bisa sering ketemu. Bukannya kamu pindah sekolah ke Aussie? Tadinya sih gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir aku nggak bisa jauh dari Mami sama Papi. Ya akhirnya sekarang jadi sekretarisnya Kak Farel deh. Ya udah. Makanya jangan bandel, aku anterin ke dokter ya. Nggak usah, Mbak. Aku tidur-tiduran di sini bentar. Nanti juga sembuh kok. Ya, minum dulu obat demam ya. Nih. Makasih ya, Mbak. Mbak pulang duluan aja. Fitri nggak apa-apa kok di sini. Ya udah deh. Halo, Yuga. Eyang mana Yuga? eyangku tadi lagi pergi arisan. Kalau eyang kakung lagi mandi. Tolong bilangin aja, Om Aldo mau ke Bogor. Ayahnya teman Om Aldo ada yang meninggal, jadi Om Aldo mau ngelayat. Kalau kemalaman Om Aldo mau nginep ya, pulangnya besok pagi. Iya deh, nanti juga sampein. Jangan lupa ya Yuga. Makasih Yuga. Ya Om, dadah. Aku boleh pulang duluan nggak? Kamu pulang duluan aja, Kay. Aku masih banyak kerjaan kok. Kakak tuh gila kerja banget ya. Kamu balik jam berapa? Ya sampai selesai. Sampai pagi kali. Ini proyek besar, Kay. Kalau sampai nggak goal, Papi bisa ngamuk sama aku. Masa iya Papi ngamuk sama anaknya sendiri? Kamu kayak nggak tahu Papi aja, Kay. Kayla balik duluan ya. Nyari Aldo ya? Iya. Kemana sih dia? Balik duluan ya? Ya. Padahal tadinya aku mau ngajak dia pulang bareng. Tadi dia izin pulang cepat. Katanya sih mau ke Bogor. Ngapain? Papa temen SMA-nya ada yang meninggal, makanya dia mau ngelayat. Mendingan kau pulang sama aku aja yuk. Lagian Farel juga nggak mau ditungguin. Katanya mau lembur sampai malam. Atas nama cinta. Ma, Papa memang kemarin emosi, marah. Waktu lihat Aldo, marah sama Mama. Tapi setelah Papa pikir-pikir, anak kita itu nggak boleh dikerasi, Ma. Wah, gimana ya? Aldo jam segini belum pulang. Jangan-jangan dia benar-benar mau pergi dari rumah ini. Gimana dong, Pak? Sudah hubungi HP-nya? HP-nya nggak aktif, Pak. Dia benar-benar marah sama kita. Makanya HP-nya sengaja dimatiin. Sudah hubungi HP-nya Fitri? HP-nya Fitri nggak dibawa, ada di kamar. Aduh, gimana dong, Pak? Kalau Aldo benar-benar minggat. Mama,
anak bungsu kita itu sudah dewasa. Dan dia bisa berpikir dengan dewasa kok. Kemarin dia memang marah sama kita. Tapi Papa yakin dia tidak akan melaksanakan ancamannya itu, Ma. Dia tidak akan minggat. Dia itu anak laki-laki. Apanya yang harus dikhawatirin? Papa justru mengkhawatirkan Fitri, Ma. Ya ampun, Pak. Papa nggak khawatir sama anak sendiri. Tapi sama Fitri, Papa mikirin dia sampai sakit-sakitan. Dia itu perempuan, Ma. Perempuan kek, mau laki kek. Yang jelas, dia bukan siapa-siapa kita. Mama! Fitri? Ya ampun, demamnya tinggi banget. Demi Allah saya nggak bohong, Bu. Saya kemarin pusing. Habis itu minum obat, ketiduran di kantor. Kalau memang kenyataannya begitu, kenapa kamu nggak telepon ke rumah? Kami semua jadi cemas gara-gara kamu. Jawab dong, Rel. Tadi malam Fitri ketiduran di ruang cleaning service. Dan dia lagi sakit, Mos. Ya, aku nggak tega aja ngeliat dia. Makanya aku pinjemin jas ini, ya untuk dia, Mos. Berarti bener dong dugaan aku. Kalau bubur ini kamu sengaja siapin buat Fitri. Iya kan? Halah, lo gak usah sok culun deh. Jangan sok kecakepan. Emangnya lo pikir orang di sini bakal suka sama lo karena perhatian lo itu?